Bodar. Kanwil. Iya, Bodar. Oh, monggo Pak, pinarak Pak. Ini sonten-sonten kok sudah rapi, masih rapi Pak. Dari mana Pak? Iya, tadi habis rapat sama Pak Dirjen, bahas kinerja penerimaan DJP. Oh, jadi penerimaan pajak itu dipantau terus ya Pak dari Oh anak-anak? iya, soalnya 70% dari penerimaan pajak itu membiayai APBN. Oh, bagus kayak gitu ya Pak. Oh, ini ngersakaken apa Pak niki unjukanipun? Tah aja ya Pak ya? Oh, nggih Pak, nggih, siap. Monggo Pak, unjukipun Pak Yayo. Oh, ada Pak Eko juga. Nggih, Mbok, Dar. Waduh, ini kok kelihatan letih lesu. Nggih, nuwun niki nggih, Mbak. Oh, nggih, monggo Pak. Saking pundi niki Mas Eko? Saking Mbak, penyuluhan, Mbak. Dari kampus sebelah, Mbak. Kok ketok lelah gitu, bari ngunjuk napa niki? Teh anget mawon, Mbak. Teh anget nggih? Nggih. Monggo, monggo, monggo. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih, monggo dahar napa gen tambah stamina. Nggih, nasi ini nggih. Siap nggih. Ada makan Pak. Iya. Menuju sini, Pak. Hah? Iya, betul. Oh, gimana Pak kabarnya Pak ini, Pak? Alhamdulillah. Gimana tadi penyuluhannya? Alhamdulillah lancar, Pak. Jadi warga Yogyakarta ini memang sangat antusias, Pak, untuk mencari informasi tentang perpajakan. Apalagi di masa pandemi ini, Pak, banyak kesulitan gitu, Pak. Jadi mereka sangat sering mengundang kita untuk sosialisasi penyuluhan gitu, Pak. Ya, semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif terutama yang dari kita, itu lebih baik dan pasti memudahkan mereka untuk bisa bangkit lagi. Iya, apalagi ini kan diperpanjang Pak ya sampai dengan 31 Desember karena masih banyak yang belum ikut. Jadi penting untuk penyuluhan tentang itu Pak supaya mereka bisa ikut untuk insentif ini gitu Pak. Iya. Ya, makanya sosialisasi yang kencang supaya mereka wajib pajak bisa memanfaatkan insentif tadi. Ya. Bodar, piye kabarnya Bodar? Alhamdulillah saya Pak Andi. Syukurlah. Pak Andi. Ini Bodar. Mumet kepalaku Bodar, baru kembali dari kantor pajak nih. Ya. Ini usahaku nih lagi seret, ya kan? Lagi pandemi begini, harus bayar gaji karyawan. Tapi yang tambah mumet lagi nih masih harus bayar pajak ini. Oh, gitu ya Pak. Duh. Nah, ini kebetulan Pak Andi, di sini ada Pak Kakanwil. Oh, ya? Ada juga Pak penyuluh ini Mas Eko. Ini penyuluhnya Kanwil Pak. Nah, mungkin bisa bertanya nih Mas Eko, Pak Kanwil bisa dibantu Pak ini Pak Andi biar nggak mumet lagi nih. Ambil saya buatkan unjukan ya Pak. Ada Pak Yoyo sama Mas Eko. Assalamualaikum. Selamat sore. Ini kebetulan saya mau tanya nih Pak Eko sama Pak Yoyo nih. Gimana Pak? Ini kan saya ini usaha kecil lah, pengusaha kecil. Sekarang saya tuh bisnis travel. Nilai pandemi ini sangat tentunya memukul nih usaha saya nih. Saya mau tanya nih, sebetulnya untuk usaha kecil semacam saya ini kewajiban pajaknya itu apa saja sih Pak? Nah, jadi sebenarnya gini Pak, untuk garis besarnya, kewajiban pajak itu ada 4. Yang pertama itu mendaftarkan atau memiliki NPWP, kemudian menghitung pajak, ketiga membayar pajak, lalu yang terakhir adalah melaporkan pajak. Nah, tadi ini kan sudah punya NPWP Pak ya? Oh, sudah punya? Sudah ada. Nah, untuk penghitungan pajaknya gimana? Setahu saya nih, staf saya ini menghitung pajaknya 0,5% kalau nggak salah ya dari penghasilan bruto perusahaan saya nih. Nah, ini selama ini saya percayakan pada dia nih untuk pembayaran pajaknya. Seperti itu. Jadi Pak Andi, 0,5% dari penghasilan bruto itu dipotong setiap bulan. Nah, gitu. Tapi ada tapinya. Bahwa sekarang kan lagi pandemi, nah, maka pemerintah mengeluarkan namanya insentif. Nanti biar Mas Eko yang jelasin. Jadi gini Pak, sebenarnya Bapak kan ini termasuk UMKM. Menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2012, jadi untuk usaha kecil menengah itu pajaknya adalah 0,5% dari penghasilan bruto setiap bulannya Pak. Selama ini berarti Bapak sudah ini mengutang 0,5% Pak ya? Iya.
Nah, tiap bulan biasanya dibayarkan sama staf saya tuh. Saya Berarti titip. pembayaran sudah pakai e-billing Pak ya? Ah iya, staf saya biasanya dia menyiapkan e-billing dan sebagainya. Saya buka ceknya untuk dibayar sama dia, bayar apa namanya dari dipercayakan ke staf saya tuh. Terus gini Pak, kan sudah membayar nih. Ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa untuk pembayaran itu ada jangka waktunya, jadi tidak boleh terlambat. Untuk pembayaran BPH final 0,5% ini paling lambat adalah di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan Bapak membayar bulan September, paling lambat tanggal 15 ini Oktober ini. Oh iya, nih saya ingat nih kalau tentang pembayaran ini saya selalu rutin setiap tanggal 10. Jangan sampai terlambat. Ini nanti ada dendanya Pak. Nah itu jangan sampai nih kena denda nih, bisa repot nih. Walaupun Pak Andi nanti kena denda, itu bisa dimintakan penghapusan sanksi namanya. Itu ke Kanwil melalui KPP. Oh, Gitu. membantu juga itu. Iya. Terima kasih informasinya Pak Yoyo. Kemudian setelah Mas Eko, pembayaran, ya. kewajiban terakhir adalah pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oh iya. Bapak sudah lapor belum yang tiap tahun itu, yang 31 Maret terakhir itu? Oh sudah lapor. Tapi sejak ada harus online itu saya rada-rada pusing karena saya nih agak gaptek nih Pak nih untuk lapor pakai online itu. Agak kesulitan Pak ya? Iya, gimana tuh caranya tuh untuk mengatasi kegaptekan saya ini? Nanti staf kita di KPP akan membantu Pak Andi bagaimana mengisi SPT dengan benar. Jadi gitu. Terima kasih nih. Jadi gini Pak, kalau Bapak kesulitan, nanti bisa mengajak anak atau pegawai Bapak yang memang kira-kira mengerti tentang teknologi Pak. Oh nanti iya. akan dipandu dari KPP supaya bisa melaporkan sendiri. Oh, kalau siap. sudah bisa, nanti bisa lapor dari rumah tanpa perlu harus ke KPP lagi gitu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Plus satu lagi, zaman sekarang Pak Andi juga bisa bayar lewat media online juga. Oh iya. Iya, jadi bisa lewat mobile banking, internet banking. Jadi nggak harus ke kantor pajak atau kantor pos bayarnya. Oh gitu, Pak. siap, lebih mudah sekarang ya. Baik. Kemudian tadi kan Pak Kanwil bilang ada insentif nih Pak. Oh iya, insentif itu gimana tuh? Insentif itu saya dengar. Belum Pak insentif? Saya dengar, tapi saya belum tahu lebih detailnya nih tentang insentif ini gimana nih? Apakah perusahaan saya bisa ikut insentif itu? Sekarang kan lagi pandemi ya Pak Andi. Pak Andi bisa memanfaatkan insentif berupa tidak membayar 0,5 tadi sampai sekarang diperpanjang sampai Desember. Oh ya? Masih ada tahun waktu ini. ini Pak ya? Iya, silakan. Tapi caranya gimana tuh? Caranya untuk bisa dapat insentif Pak? Jadi gini Pak, bagi UMKM yang memang terdampak pandemi, yang penghasilannya sudah menurun drastis, ini bisa memanfaatkan namanya insentif pajak. Nah, caranya tuh mudah Pak. Jadi Bapak nanti tidak perlu membayar setiap bulan. Jadi yang biasanya bayarnya 0,5%, Bapak tidak perlu lagi membayar setiap bulan. Cukup melaporkan namanya realisasi melalui DJP online. Oh, lapornya online juga nih ya? Iya, ini udah pakai DJP online belum Pak selama ini? Sudah Pak? Staf saya udah pakai mungkin nih, ya kan? Iya, jadi kalau memang sudah nanti tinggal melaporkan namanya itu realisasi penghasilan yang iya. Ini cukup membantu nih. Mudah sekali kan Pak Andi. Nanti uang yang biasa Bapak bayar untuk pajak itu bisa buat tambahan modal. Pak Andi. Alhamdulillah. Ya. Kita harapkan Pak Andi bisnisnya akan jalan terus. Wah, pemerintah baik sekali nih. Jadi pajak yang biasanya saya bayarkan ini nanti dapat insentif. Nah, ini membantu cash flow perusahaan saya nih. Terima kasih. Jadi gini Pak Andi, Ya, jadi teman-teman pengusaha Bapak Ya. usahakan untuk ikut insentif ini. Ya. Karena apa? Karena selain untuk membantu usaha itu, Ya. yang biasanya untuk bayar pajak bisa digunakan untuk modal usaha, Betul, supaya betul. usahanya lebih lancar. Ya. Selain itu, juga untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Oh iya, baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Pajak kuat, Indonesia maju.